Yang terhormat Bapak Fauzan Asror, SPDI selaku pemateri. Yang terhormat Kepala SPDI Sukanandi. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite SPDI Sukanandi. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman pendidikan SPDI Sukanandi serta teman-teman yang kami sayangi. Puji syukur marilah kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayahnya sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di majelis yang mulia ini untuk memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1447 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yang mana kita semua nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saya sebagai ketua panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran dan partisipasi semua pihak dalam menyukseskan acara pada hari ini. Mohon maaf jika masih ada kesalahan dari awal persiapan sampai acara pada hari ini. Semoga acara peringatan Isra Mi'raj ini menjadi momen berkah untuk meningkatkan diri dalam melaksanakan sholat fardu dan meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Ustadz, tapi hari ini jam ini belum tahu ya, kita tunggu, yaitu Bapak Fauzan Asror SPDI. Nanti kalian akan bertemu dengan Pak Ustadznya ya. Yang saya hormati Bapak Ketua Komite Mana Bu Ustadznya Bu? Dari yang saya hormati Parakan jangan kalian Bapak Parakan sangat tinggi. bagaimana beserta tenaga pendidikannya. Agama Parakan dengan Yang saya hormati Ibu Wali Murid ini yang ada yang rawuh dan anak-anak semua kelas 1 sampai kelas 6 yang saya cintai dan selalu membanggakan. Puji syukur marilah selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat ya, yang sangat terasa hari ini adalah nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita bisa berkumpul di Balai Muslimin ini dalam kegiatan memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang yang beruntung adalah orang-orang yang pandai bersyukur. Maka kalian diharapkan mengaplikasikan rasa syukur hari ini dengan mengikuti kegiatan hari ini dengan baik. Bapak Ibu anak-anak semua, Isra Mi'raj adalah peristiwa yang sangat penting bagi umat Islam karena Isra Mi'raj ini menjadi tonggak sejarah bagi umat Islam, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu tentang kewajiban sholat berapa ya? 5
perintah Allah untuk menjalankan sholat 5 waktu. Tetapi juga pembentukan akhlak mulia. Melalui peringatan Isra Mi'raj ini, mari kita meningkatkan keimanan dan akhlak kita dengan meneladani sifat-sifat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya sifat yang perlu kita teladani yaitu jujur, amanah, sabar, dan penuh kasih sayang terhadap sesama. Anak-anak sekalian, jadikanlah momen ini sebagai motivasi untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sehingga kegiatan ini membawa keberkahan bagi kita semua dan memperkuat semangat kebersamaan di lingkungan keluarga besar SD Negeri 4 Sukanadi. Amin. Yang terakhir, Bu Yani titip pesan kepada kalian semua, ya, bahwa sekolah berterima kasih untuk hari ini atas bingkisan dari orang tuamu untuk Bapak Ibu guru hari ini. Semoga Bapak Ibumu akan ditambah keberkahan rezekinya, ya, akan dijadikan amal jariah untuk kehidupan yang akan datang. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mohon maaf Pak Gusti, tadi dimulai lebih awal karena anak sudah ini sudah tidak kondusif. saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kelas 1. PJ penampilan Bu, PJ penampilan. Latihan yang dalamnya jenengan. Boten itu Mas, dari Mas jelas ya. Pas di rumah saya kan yang 3 anak. Karena di dalamnya. Waalaikumsalam warahmatullahi Wahai Nabi Muhammad, engkaulah penerang kami saat kita meliputi bumi. Cahaya terang benderang kami. Engkau beri kemudahan, engkau singkirkan segala kesesatan. Engkau dari kebenaran dan engkaulah manusia pendamaian. Wahai manusia, inilah
saksi bisu bahwa manusia paling hafal sebenarnya. Muhammad Maulaya sholli wa sallim Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelas 1. Sangat indah puisi yang sudah lengkap ya.
akan nyanyian Berani kan? Surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai ayat terakhir. Kepada Askia dipersilahkan. Waalaikumsalam Surah ke-96 Al-Alaq Makkiyah 19 ayat.
Yang kelas 6 ini. Kalau yang orang tua saya gitu ya anu sama ini Ridwan. Sih kalau yang kelas 6 udah ini ya, Bu. Kalau yang kelas 1 masih pengalian jelasan. انت نصيب
Ya, tepuk tangan yang meriah untuk kelas 3. Acaranya istirahat sebentar ya. Nah, sebentar untuk bagi MBG. بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pojok belum jawab. Yuk. Yang jawab, Ustadz doakan menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Yang jawab, Ustadz doakan rezekinya lancar. Amin. Ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah cakep semuanya ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu nurahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Ayat berapa, Mbak? Surat apa? Tadi udah dibaca sama teman kalian atau belum? Al-Isra. Sudah ya? Surat apa yang barusan Ustaz baca? Nanti di akhir yang disampaikan Ustaz nanti ada hadiahnya, mau disimak ya. Mau hadiah enggak? Ya, sudah disiapkan hadiah sama Bapak Ibu Guru. Ustaz juga bawa hadiah. Hadiahnya Ustaz rahasia. Yang disimak dulu ya. Ustaz kasih pertanyaan, yang tahu ngacung. Oke? Disimak ya. Yang dibaca tadi adalah surat Al-Isra ayat 1 ya, tuh ya. Diawali dengan lafaz tasbih subhanallah ya, subhanalladzi sabbaha subhanallah. Itu adalah bacaan tasbih. Hafal enggak? Coba bareng-bareng. Subhanallah alhamdulillah ilaha illallah. Boleh dilakukan, boleh dibaca biasa. Itu bacaan tasbih ya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Sokanandi, Ibu Yani Winarsi SPDSD, yang senantiasa kita semuanya harapkan bimbingan, arahan serta nasihat-nasihatnya untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kusbianto selaku Ketua Komite SD 4 Parakan Sangga SD 4 Sokanandi ya. Ini Pak Guru itu dari Parakan Sangga ya. Yang kami hormati segenap tenaga pendidik dan tenaga kependidikan SD 4 Sokanandi, dan tidak lupa kepada Anda sekalian yang Ustadz cintai. Nama saya, siapa kira-kira? Ustadz Fauzan Asror. Ada Fauzan di sini? Namanya Fauzan ada enggak? Fauzan, Fauzi ada enggak? Ada. Ya, sama berarti Fauzan dengan Fauzi sama, artinya sama. Apa itu Ustaz artinya? Fauzan adalah artinya beruntung, beja ya. Dalam Al-Qur'an ada Fauzan Adima. Pernah baca Al-Qur'an enggak? Iya, itu harus baca ya. Kitab sucinya orang Islam harus dibaca. Ustaz dari mana? Ustaz adalah tetangga kalian dari Parakan Cangga. Pertama, kita adalah memanjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat taufik hidayah inayahnya memberikan kita banyak sekali nikmat, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul berwajah di sini tanpa suatu halangan apapun. Amin ya robbal alamin. Kita ungkapkan, kita lajarkan syukur kita bidoli alhamdulillah.
sudah syukur belum Mas hari ini? Diusahakan syukur ya, tidak harus makan-makan syukuran ya. Minimal kita ucapkan alhamdulillah ya. Bangun tidur masih bisa berdiri, kita ucapkan alhamdulillah. Bangun tidur masih bisa membuka mata kita baca alhamdulillah. Ustaz, apa ada yang bangun tidur bisa nggak bisa bangun lagi? Ada ya. Yang tidur 10 hari, tidur sampai minggu ada nggak? Ada. Di rumah sakit banyak sekali ya saudara-saudara kita yang dalam keadaan koma. Tahu koma nggak? Koma itu tidur nggak bangun-bangun. Dan kalian alhamdulillah pagi hari ini masih bisa bangun. Alhamdulillah. Selanjutnya selawat serta salam kita haturkan hadap Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita semua, Nabi akhir zaman yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Nabi siapa? Nabi Muhammad, Nabi kita ya. Oke, sebelum dimulai kita berdoa dulu ya, belajar berdoa dulu. Siap? Berdoa tirukan Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala sesuatu kita harus niatkan karena mencari ridho Allah Subhanahu. Sekolah diniati, belajar, terus apa lagi? Ngaji diniati untuk belajar ya. Yuk tirukan yang semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluman li'izalatil jahli fardolillahi ta'ala. Hafal? Coba siapa yang hafal? Kasih doorpress Ustaz? Iya, nanti kasih doorpress. Mana ya? Siapa yang hafal? Tunjuk jari. Nanti yang ulangannya ya. Iya. Saya niat belajar. Saya niat mengaji untuk menghilangkan kebodohan karena Allah Ta'ala. Ya dunia diniati dalam hati setiap langkah kita. Ustaz juga sama saja ya, niat ngajar diniati untuk ibadah. Kalian niat belajar, niat ngaji juga diniati untuk ibadah, mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk bekal kita kelak di hari kemudian. Hari mana? Hari akhirat. Jadi kalian nanti setelah hidup di dunia ini akan hidup lagi di mana? Di alam akhirat. Setelah meninggal kita akan bangkit kembali. Perjalanan kita lebih jauh dari sekarang. Kalau di dunia berarti berapa? Ada yang umurnya 100 tahun? Ada ya. 70? Ada. 90 ada. 1000 tahun? Tidak ada ya. Tapi nanti di sana kalian tidak ada batasnya, hidup terus. Nah makanya karena kalian akan menjalani kehidupan yang lebih panjang, perjalanan yang lebih jauh, makanya kalian perlu yang namanya bekal. Bekalnya apa Ustaz? Nasi, MBG, terus apa lagi? Ayam, apa lagi? Uang, duit, apa lagi? Gacoan, ya, mie ayam, bakso. Bukan ya. Bekalnya bukan uang, bukan mie gacoan, apa lagi? Bakso ya. Bukan. Bekalnya adalah amal. Ya. Untuk bisa beramal kita harus berilmu. Punya ilmu nggak kalian? Tadi sudah niat ngaji. Di sini ngaji semua apa enggak? Tunjuk jari. Di rumah ngaji apa tidak? Jujur. Iya. Karena Ustaz menjumpai banyak ya teman-teman kita yang usia SD sudah tidak mau ngaji lagi, apalagi SMP
sekolahan boleh ya. Di mana lagi? Di mana Mas? Di Sokayasa. Oh ya, TP di Sokayasa bagus ya. Sana pakai kilo arti ya Mas. Iya. Apa lagi? Dimanapun boleh ngaji, yang penting ngaji. Jangan sampai tidak ngaji. Jangan kalah sama televisi. Kalah sama apa lagi? HP apa lagi? Laptop. Kalah apa lagi? Apa lagi? PS. Kalah apa lagi? Tablet. Apa lagi? iPad. Apa lagi? Iya, apal semua ya. Nah itu sudah tahu. Iya, komputer. Ngaji ya. Jangan sampai kalah. Boleh main HP tidak Ustaz? Boleh, tapi untuk hiburan jangan dibalik. Ngajinya buat hiburan, waktunya habis untuk main gadget. Biar kita menjadi orang yang berilmu, menjadi orang pandai beramal. Amal tanpa ilmu bohong ya, batal. Nah, itu makanya jadi orang bodoh bingung apa enggak? Bingung ya, jadi orang bodoh itu bingung. Mau jadi orang bodoh atau orang pintar? Makanya ngaji, belajar yang sungguh-sungguh. Oke, sebelum ngaji kalian pegang bahu pundak teman kamu yang putra dengan putra. Yuk dipegang semuanya pundaknya. Yang putri dengan putri. Silakan Ustaz. Yang putri berarti manggilnya apa? Mas apa Mbak? Oke, silakan ya, ditepuk. Nah ini ditepuk kayak gini. Mas. Iya, mas ya. Yang kecil lihat deh ya. Iya. Udah dapat pundak semua belum? Iya, yang putri berarti mbak ya. Mbak. Ayo kita ngaji yuk. Mendengarkan Ustaz untuk tausiah, mengikuti acara dengan tertib, dengan tenang, dengan apa lagi? Iya, sungguh-sungguh. Jangan ngobrol ya, jangan ngantuk ya, jangan bolos ya. Tadi Ustaz sering pertanyaan biar nggak ngantuk ya. Tadi dapat doorpress buat bisa beli cilok ya. Iya. Ya buat cilok kalau beli HP nggak bisa ya. Oke. Hari ini dalam rangka apa kalian semuanya kumpul di situ? Isra Mi'raj. Tadi teman kalian sudah menyampaikan, ada yang mendengarkan apa tidak? Ayo, tadi yang disampaikan apa ya? Mbak siapa tadi yang maju ya Mbak? Yang terakhir tadi maju siapa? Iya, Mbak Zela tadi menyampaikan tentang uraian Isra Mi'raj. Yo, sekarang coba ulangan. Tadi Isra artinya apa? Ada yang tahu nggak? Apa? Malam. Yang pinter. Kelas berapa ya Mas? 1. Kelas 1 nih. Ini buat pembukaan bagian. Oke. Perjalanan malam ya. Bukannya nanti rahasia ya. Apa namanya? Perjalanan malam, yaitu Isra. Dari mana? Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dalam. Oh yang punya masjid ya, siap. Oke. Dan Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang luar biasa. Kenapa dikatakan luar biasa? Karena kejadiannya cuma 1 malam, bahkan tidak 1 malam pun ya. Sebelum subuh Rasulullah sudah pulang kembali ya. Padahal Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pada waktu itu jika ditempuh dengan perjalanan yang normal memerlukan waktu 1 bulan. Itu hanya 1 malam, ditambah lagi Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Jauh apa tidak? Jauh ya. Perjalanan langit, 7 langit, 1 langit aja memerlukan berapa ratus ribu
kecepatan cahaya untuk sampai ke langit itu kali 7 ribuan. Tetapi karena itu peristiwa yang ajaib dan kita orang yang beriman harus yakin kalau Rasulullah memang melaksanakan Isra Mi'raj dalam keadaan sadar, bukan mimpi ya, ya Rasulullah langsung antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Rasulullah ditemani oleh malaikat Jibril dan mengendarai kendaraan yang namanya apa tadi? Tidak bisa itu dari disampaikan. Apa kendaraannya namanya? Onta. Apa lagi? Apa mas? Kuda. Union. Ya union apa lagi? Ya. Burung. Mas siapa tadi Pak Ustaz? Irsyad. Iya, Irsyad yang tahu ini luar biasa. Iya, satu aja nanti. Iya, burung namanya. Burung kayak apa mas? Pernah lihat di Selomalik? Ada nggak di Selomalik? Nggak ada ya? Iya. Terus di mana lagi? Gembira Loka ada burung? Nggak ada. Kendaraannya pun juga spesial, istimewa. Kendaraan burung itu seperti kuda, ya. Ukurannya adalah lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda, jadi tengah-tengah ya. Warnanya apa mas? Digambarkan warnanya putih dan mempunyai sayap ya, ada 2 sayapnya. Tapi tidak digambarkan, ada yang pernah menggambarkan burung itu wajahnya seorang perempuan, itu jelas tidak benar ya. Burung itu seperti kuda. Langkahnya sekali melangkah jauhnya berapa? 500 km sekali dia melangkah. Jadi tidak aneh kalau Rasulullah menempuh perjalanan antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa Palestina yang umumnya sampai 1 bulan hanya secepat kilat. 500 meter sejauh mana Ustaz? Dari mana? Dari Jakarta sampai ke Jawa Timur sana ya, 500 meter. Pernah nggak kalian ke Jakarta? Berhari-hari enggak? Berhari-hari ya? Lama ya? Nah itu Rasulullah hanya memampu kamu beberapa menit saja ya. Kenapa Rasulullah diperjalankan? Siapa yang tahu? Kenapa diisrokan, dimi'rajkan? Sebelum lebih jauh, kenapa? Karena Rasulullah pada saat itu dalam keadaan sedih, dalam keadaan susah. Kenapa alasannya susah? Rasulullah ditinggalkan oleh siapa? Siapa? Ayahnya? Siapa ya? Pamannya. Siapa mbak? Ya Abu Thalib sama siapa? Istrinya Siti Khadijah. Nah, tahun itu tahun kesedihan bagi Rasulullah. Maka tahun itu disebut dengan Amul apa mbak? Amul apa? Amul Husni, tahun kesedihan. Ya dicatat ya, nanti siapa tahu keluar nih ya. Ingat-ingat, Amul Husni ditinggalkan oleh orang yang selama ini membela Rasulullah ketika berdakwah. Karena perlu dibela pada Rasulullah, perlu ya, karena ketika berdakwah Rasulullah selalu ditentang oleh penduduk Mekah ya. Jadi ketika Rasulullah berdakwah selama 10 tahun, banyak sekali godaan atau cobaan yang dialami Rasulullah. Itu menyebarkan agama Islam. Tantangannya apa mbak? Taruhannya apa? Nyawa disakiti ya. Kalian sekarang sudah enak ya. Mau sholat ada yang ngajar enggak? Enggak ada ya. Dulu zaman Rasulullah mau sholat bawanya pedang buat siap-siap jaga ya. Nah, kalian sudah enak sekarang. Wudu sudah di rumah bisa ya. Zaman Ustaz kecil kalau wudu harus ke kali ya, nimba air. Nah, karena kalian tinggal pencet. Sholat apa enggak yo? Sholat apa enggak?
5 waktu atau berapa waktu? Nah ini karena peristiwa Isra Mi'raj ini kaitannya dengan perintah sholat ya. Sebelum diisrokan dan dimi'rajkan, Rasulullah dalam keadaan bersedih dan berduka, makanya diberi hiburan, tapi tidak sembarang hiburan spiritual yang banyak sekali pelajaran yang terkandung di situ. Sebelum diisrokan, Rasulullah juga mencoba peruntungan karena di Mekah sudah ditolak, banyak yang memusuhi. Akhirnya Rasulullah mencoba pergi ke kemana yo? Sebelum Madinah, ke negeri seberang, namanya mana Mbak? Bukan Madinah, nanti ada dibaca. Mana yang sebelum? Belum, bukan Palestina. Ke negeri Taif. Bang Toib ya, Taif ya, bukan Toib ya, negeri Taif ya. Ya Rasulullah ke Taif untuk berdakwah. Kira-kira di Taif diterima apa ditolak? Hah? Ternyata sama saja sami mawon pada ya. Di Taif ternyata orang-orang Taif sama seperti orang di Mekah memusuhi dan menolak dakwah Rasulullah. Bahkan dikatakan Rasulullah dilempari batu sampai kaki beliau berdarah. Jahat apa enggak orang Taif? Iya, jahat ya. Iya, masuk neraka. Tetapi apakah Rasulullah membalasnya? Tidak. Bahkan setelah dilempari oleh orang-orang Taif, datanglah malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad, wahai Rasulullah, orang Taif sudah keterlaluan melempari engkau, mengusir engkau. Bagaimana kalau gunung Uhud saya timpakan kepada mereka? Kalau kalian gimana? Habis dibully, dinakali kemana? Ada yang mau membalas, kira-kira dibalas apa enggak? Dibalas ya. Ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah. Ketika kita disakiti, ketika kita dibully, kita balas dengan hal yang santun, yang baik. Apa jawab Rasulullah? Wahai Jibril, janganlah engkau timpakan azab kepada mereka. Mereka tidak tahu, karena mereka tidak tahu, jawab Rasulullah, sehingga mereka menyakiti saya. Janganlah kau habisi mereka. Siapa tahu dari keturunan mereka kelak mereka akan menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terbukti apa enggak doa Rasulullah? Terbukti. Sekarang orang Taif menjadi orang yang beriman semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalian sampai ke Banjar ini juga berkat apa? Dakwah Rasulullah ya. Seandainya Nabi Muhammad tidak diutus, mungkin kalian masih dalam keadaan jahiliyah. Jelas? Oke. Nah, ini kita mulai dari perjalanan Isra-nya Nabi ya. Isra-nya Nabi itu ketika Rasulullah sedang berdua dengan siapa namanya? Dengan pamannya Hamzah dan Ja'far. Di tengah kapal tiba-tiba datang siapa? Datang Jibril, betul sekali. Datang malaikat Jibril dan juga malaikat Mikhail. Untuk apa? Mengajak Rasulullah untuk jalan-jalan. Iya, jalan-jalan bukan sembarang jalan-jalan ya. Akan diisrokan ya. Nah itu ditemani malaikat Mikhail. Sebelumnya Rasulullah dikatakan apa? Dada Rasulullah dibelah ya. Iya. Berapa kali dibelah? Berkali-kali ya. 3 kali kalau nggak salah. Ketika masih dalam pengasuhan Halimatus Sa'diyah, ketika Rasulullah masih kecil juga dadanya dibuka, dihilangkan apa? Kotorannya. Iya, yang ada dosanya ya, betul ya. Iya. Makanya Rasulullah manusia yang tidak punya dosa, manusia yang tidak punya dosa hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya punya dosa ya. Nah itu karena sudah dibuang sifat-sifat jeleknya, sifat bahasanya yang bersifat jelek itu ya. Akhirnya Rasulullah dibedah dadanya. Kok tidak meninggal Ustaz? Itu kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditutup kembali. Akhirnya diberangkatkan Rasulullah menuju
Mana? Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari Masjidil Haram Mekah ilal Masjidil Aqsa Palestina. Nah, dalam perjalanan itu Rasulullah juga singgah ke beberapa tempat, di antaranya adalah ke Yasrib. Tanya Rasulullah kepada Jibril setelah sholat 2 rakaat, tanya, wahai Jibril, di manakah ini? Jawab Jibril, bagaimana? Ini adalah kota Madinah yang kelak engkau akan hijrah ke sini. Terus berjalan lagi, Rasulullah berhenti lagi untuk sholat di mana? Madian. Pernah dengar Madian enggak? Madian kaitannya dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Madian itu tempat perginya Nabi Musa setelah Nabi Musa tidak sengaja ya. Apa ya? Ada orang disentil sama Nabi Musa itu meninggal dunia. Akhirnya Nabi Musa itu meninggalkan tempat tersebut ke Madian. Ada yang pernah dengar ceritanya ya? Itu Nabi Musa orang hebat ya. Disuntik aja meninggal itu. Anak buahnya siapa? Raja Fir'aun ya. Iya, itu bisa dengar sampai ke Madian dan menikah dengan istrinya anaknya Nabi Shu'aib. Terus Nabi Muhammad dalam perjalanan ke Palestina juga sholat lagi di mana? Pertama Madinah, Madian, terus Bukit Tur Sina. Bukit Tur Sina itu di mana? Bukit Tur Sina itu di mana yo? Tur Sina di mana yo? Mesir. Iya, di Mesir itu Bukit Sinai itu adalah tempat Nabi Musa pernah bercakap-cakap dengan Allah ya, berkalam di depan ya. Itu di Tur Sina, Bukit Tur Sina. Selanjutnya Rasulullah juga sholat lagi di suatu tempat. Di mana? Bethlehem. Di mana Bethlehem ayo? Baitul Lahmi. Tempat lahirnya siapa Bethlehem? Siapa yang tahu? Ayo. Tempat lahirnya siapa Bethlehem? Yang tahu Ustaz kasih hadiah lagi. Nabi siapa? Tempat lahirnya siapa Bethlehem? Nabi siapa? Siapa yang bilang tunjuk jari? Isa. Siapa yang maju sini? Nabi siapa yo? Nabi? Ya Nabi Isa ya. Kasih hadiah enggak? Ya kasih sini mas. Nabi Isa lahirnya di Bethlehem. Rasulullah juga sholat di situ ya. Nah itu. Kalau gajah mas gimana? Iya. Oke, nanti buat beli cilok ya. Nah itu sampai akhirnya Rasulullah sampai ke Masjidil Aqsa dan menambahkan buruknya di sebuah tembok. Ustaz, kenapa harus ditambahkan? Kenapa harus dicacah buruk? Kan sudah jinak. Nah itu sebagai contoh bagi kita bahwasanya kita perlu bertawakal, usaha untuk apa? Memberi contoh kepada umatnya bahwa ketika meletakkan sesuatu ya harus ditambahkan contoh. Kalian parkir sepeda motor, kira-kira kalau nggak dikunci, tidak dikunci stem, dibawa maling apa enggak? Iya, sama saya itu sudah diajarkan oleh Rasulullah. Ketika meletakkan sesuatu juga sudah ditambahkan di situ. Muhammadur Rasulullah. Betul? Betul. Iya. Kasih hadiah enggak? Kasih. Ya, kasih hadiah ya. Yeay. Ini hadiahnya dari Bu Guru. Besok dibaca ya. Pas sholat Jumat dibaca ya. Ahmadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah.
ويوفي نعمه ويوافي مسجدا يا ربنا الحمد سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة ترجينا بها الجنة والغفرة وتقضينا جميع الحاجات وتطهرنا من السيئات وترفعنا بها إلى أعلى الدرجات وتبلغنا بها شهادة جميع خيرات في الحياة والممات اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجاة منها وعفوا عند الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما Ya Rabbal Alamin, Ya Allah, Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kebohongan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, jadikanlah majelis ini adalah majelis ilmu, majelis yang Allah ridhai, majelis yang Allah berkahi, majelis yang membawa ilmu yang bermanfaat untuk kami, ilmu yang membawa keselamatan bagi kami, keselamatan dunia dan akhirat kami, Ya Allah, Ya Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami, tetangga kami dan teman-teman kami menjadi orang yang senantiasa dalam perlindungan dari Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Tuhan kami. Apabila di antara kami ada orang yang masih sakit, semoga sembuhkanlah, Ya Allah. Apabila ada teman kami ada yang sedang dalam keadaan susah, maka mudahkanlah, Ya Allah. Apabila ada dari teman kami yang dalam keadaan menghadapi musibah, maka sekarang akan musibah itu, Ya Allah, Ya Tuhan kami, berilah kami kekuatan untuk istiqomah dalam ibadah pada Allah. Mudahkanlah kami istiqomah dalam ibadah dan taat kepadamu, Ya Allah, sehingga kami mendapatkan ridhamu, Ya Allah, dan kami mendapatkan selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير مؤتمد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من تفجرت الأنهار نابعة للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد وأنت حقا غياث الخلق أجمعهم وأنت هادي الورى لله ذي السدد يا من يقوم مقام الحمد منفردا للوحيد الفرد لم يولد ولم يلد يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي ما لي سواك ولا ألوي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائنة وأنت سر الندى يا خير معتمد يا من تفجرت الأنهار نابعة من أسبوعيه فرى والجيش بالمدد إني إذا سمني ضيم يروعني
أقول